Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 14 Simpang Ampek, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, terutama kepada Ibu pemateri pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan buat pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai acara kita pada siang ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang pertama, yakni protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan diwacakan oleh Ibu Rosmanida SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa وبشر الذين كفروا
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rosmandar SPD yang telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran, acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang ketiga, yakni sepatah kata dari Ibu Kepala SD Negeri 14 Simpang P. Kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang ini kita masih diberi nikmat, rahmat dan kesempatan untuk melaksanakan lokal karya kita di SDN 14 Simpang Ampel. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam semesta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini adalah gerakan yang sangat positif sekali yang kita lakukan ini sebagai budaya positif kita. Dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 14 Simpang Ampel ini membawa budaya positif kepada kita. Yang biasa mungkin kita siap sholat agak sibuk dengan penilaian. Hari ini, mulai dalam ini kita sudah mulai membentuk kelompok-kelompok belajar ini, kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi-potensi yang ada pada kita untuk berbagi sesama kita. Dengan adanya ini, mudah-mudahan ke depan terbentuk kembali guru-guru penggerak hebat, tercipta kembali bertambah terciptanya guru-guru penggerak hebat yang ada di SD 14 Simpang Ampel ini. Kami berharap dengan adanya satu sebagai motivator kita, guru penggerak kita, bukan lagi CGP ya, Ibu ini bukan calon lagi, tapi sudah guru penggerak. Cuman mungkin menunggu waktu karena dalam proses. Itu dia tampilannya sebagai CGP gitu. Nah, kepada Ibu Widya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk berbagi praktek baik ini. Kami harap kepada rekan-rekan guru, mari kita pelajari secara bersama dengan baik. Jika kita tidak mampu, kita berbagi saja. Bu, kita kurang mampu, kita berbagi. Inilah budaya positif yang beliau kembangkan kepada kita. Mudah-mudahan ini membawa kita ke perubahan yang lebih baik. Dan kepada rekan-rekan lain juga, kita masih punya kesempatan. Jalan kita masih panjang. Jangan menutup diri. Mudah-mudahan dengan adanya Kompel ini, kelompok belajar SD 14 Simpang Ampel ini, maka kita bisa maju bersama dalam meningkatkan pendidikan di SD 14 Simpang Ampel ini. Kepada Bu Widya sebagai hari ini sebagai narasumber, kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu dan pembagian bekal ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ke depan kepada rekan-rekan guru lain juga seperti ini, mau berbagi kita tidak rugi. Yakinlah kita berbagi tidak akan pernah rugi. Yakin dan percaya apa yang kita niatkan ini mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata
demi kemajuan kita bersama. Demikianlah acara pembukaan, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi praktek baik dengan tema sejawat yang merupakan salah satu tugas aksi nyata di modul 1-4. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Widya Andiani SPD. Kepada Ibu disilahkan. Izin Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu, Bapak atas kehadiran pada siang menjelang sore hari ini, yang mana pada waktu-waktu ini kita sudah terkuras tenaga kita karena sudah mengawas ujian anak kita di sekolah pada pagi hari ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu, kepada Bapak dan Ibu guru. Di sini kami tidak mengajar Ibu, tapi kami di sini ingin berbagi praktik baik dengan Ibu, Bapak guru di sini. Sebelumnya kata pengantar tadi kita tumpangkan kepada Ibu protokol tadi, dan selanjutnya di sini saya akan langsung saja untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana aksi nyata modul 1.4 ini merupakan salah satu tugas dari kami CGP Angkatan 10. Bapak Ibu hebat semuanya. Modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan di sekolah kita. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, beliau melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah. Beliau menempatkan murid sebagai fokus utama. Di dalam konsep ini, beliau bukan hanya tentang mentransferkan pengetahuan, tetapi tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang dituntut oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Kitalah ujung tombak dari atau untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita, yang mana kita akan menciptakan budaya lingkungan dan anak-anak yang berdaya saing nantinya. Konsep inti budaya positif, di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positifnya. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikannya. Yang keempat, ada kebutuhan dasar dari manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru. Dan selanjutnya, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Maaf Bapak Ibu. Nah, jadi konsep inti budaya positif ini ada mencakup 4, yang nantinya kita bedah satu persatu. Kita lihat yang pertama, Ibu, Bapak.
pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin di sini ibu bapak yang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik kita, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi untuk mencapai itu semua, untuk mewujudkan, kita sesuai berpedoman kepada profil pelajar Pancasila, yang mana mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah mengenal dengan kata-kata profil pelajar Pancasila, yang mana ada pada profil Pancasila ada 6. Mungkin Ibu Ida tahu Ibu Ida, karena kita mungkin sudah mengikuti atau melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Ini tidak asing lagi ya Ibu ya, dengan kurikulum Merdeka Belajar. Boleh Ibu Ida sebutkan Ibu Ida salah satu profil dari pelajar Pancasila? Baiklah, salah satu dari profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia. Yang pertama. Yang keduanya yaitu berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Mudah-mudahan dengan mewujudkan profil Pancasila ini, kita bisa mewujudkan peserta didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Nah Ibu, selanjutnya budaya positif mencakup disiplin positif. Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam arti katanya Ibu, dimanapun anak kita berada, baik itu di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya, di lingkungan masyarakatnya, dia akan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Untuk dapat mewujudkan budaya positif tersebut, kita atau sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kenapa? Agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana miskonsepsi tentang teori kontrol ini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi untuk mengubah
respon dan pendekatan teori kontrol. Ini sama-sama kita lihat di depan Ibu. Sama-sama kita lihat di sini ada stimulusnya, ada respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang mana stimulus respon tentang dunia ini realitasnya kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia realitasnya adalah kebutuhan kita ini berbeda. Tentunya semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol dunia nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus berperilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus mengatakan, oh saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya Ibu, Bapak Ibu hebat, di sini ada stimulus mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus mengatakan modal berpikir menyenangkan atau menang atau kalah, sedangkan teori kontrol modal berpikir menang. Jadi berdasarkan tabel ini, Ibu Bapak, bisa kita lihat perubahannya di sini. Nampak perbedaannya antara stimulus dengan teori kontrol. Selanjutnya, budaya positif ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika seseorang anak telah terpenuhi kelima kebutuhan dasarnya, maka anak akan tumbuh secara seimbang dan bahagia. Dan sebaliknya, jika kelima kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka anak mengalami emosi yang negatif, seperti yang kita lihat di dalam realitanya, Ibu. Anak mungkin merasa besar, bisa sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang melanggar peraturan. Yang mana kebutuhan 5 dasar tersebut? Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang pertama, manusia itu bertahan hidup, butuh bertahan hidup. Dalam arti kata, bertahan hidupnya tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, makanan. Jadi kesemua ini adalah kebutuhan kita atau termasuk dalam kebutuhan pokok kita, Ibu Bapak. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Maksudnya di sini, rasa dapat diterima baik dalam keluarga ataupun dalam berorganisasi, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah. Selanjutnya, kebutuhan dari manusia ada penguasaan, yang mana penguasaan inilah ada keinginan untuk didengar, dihargai, dan dianggap. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan, yang mana kita sebagai manusia memiliki pilihan sendiri, mandiri, suka mencoba-coba hal-hal yang baru. Selanjutnya, kebutuhan yang kelima adalah
kebutuhan akan kesenangan, di mana di sini kebutuhan akan bermain, tertawa, bersandar gurau, dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, budaya positif selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua, ada terbagi atas dua, ada motivasi ekstrinsiknya, ada motivasi intrinsiknya. Yang mana motivasi ekstrinsik ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini Ibu, posisi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang mana hukuman di sini bersifat tidak terancam atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman dan memberi murid yang menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi di posisi hukuman ini adalah seorang guru memberi hukuman tanpa memberi aba-aba atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta didiknya. Sedangkan konsekuensinya nanti sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu siapa? Yaitu kita guru dan peserta didik kita. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka yang berkarakter yang lebih kuat. Selanjutnya, budaya positif selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini kita akan membedah satu persatu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada posisi kita sebagai penuntut. Yang kedua, ada posisi kita pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kita sebagai teman. Yang keempat, ada posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, ada posisi kita sebagai manajer. Di sini ada satu kasus Bapak Ibu. Nanti kita posisikan posisi kita. Apakah posisi kita sebagai penghukum nantinya? Apakah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman nantinya? Atau sebagai manajer? Kita lihat sini salah satu contoh kasus. Kasus pertama, yaitu di dalam penerapan di posisi penghukum ini, yang mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal kepada peserta didiknya. Kita lihat salah satu contoh kasusnya. Di sini ada satu contoh kasus yang saya buat di sini, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang mana posisi kita sebagai penghukum akan memberi hukuman kepada anak kita hormat selama 1 jam. Nah, sekarang di sini saya tanya Ibu Bapak, kira-kira kalau kita memberi hukuman kepada anak yang tadi yang tidak berpakaian lengkap, atribut lengkap saat upacara bendera, kita memberi hukuman untuk hormat
1 jam. Yang saya tanyakan di sini, Bapak Ibu, apa dampaknya seandainya ini kita laksanakan kepada anak kita, Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ketika kita saat menjadi siswa dulu. Siapa Ibu yang bisa kira-kira bagaimana dampaknya bagi kita seandainya guru kita memberi hukuman gara-gara kita tidak memakai perlengkapan atau atribut saat upacara bendera. Kita memberi hukuman 1 jam full hormat kepada bendera. Mungkin Ibu Udeni bisa menjawab ini kira-kira. Baiklah, terima kasih Bu Widya. Dari kasus yang Bu Widya paparkan tadi, menurut saya ini kan tadi Ibu Widya meminta untuk memposisikan diri kita sebagai siswa. Bagaimana perasaan kita, apa yang kita alami atau apa yang kita rasakan jika kita tidak memakai atribut lengkap. Kemudian guru kita meminta kita untuk hormat selama 1 jam. Nah, mungkin yang saya rasakan sebagai siswa, yang pertama tentu pasti merasa bersalah dulu, merasa menyesal kenapa saya tidak memakai atribut lengkap. Kemudian mungkin ada kenempalan dalam hati saya, kenapa harus hormat selama 1 jam, kenapa nggak ditegur dulu, gitu. Mungkin itu yang saya rasakan. Gitu. Bisa jadi untuk siswa-siswa yang lain juga akan berpikiran seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Mungkin Bu Deni sudah mewakili mungkin ya Ibu ya, Bapak ya, posisi kita ketika kita berada sebagai siswa. Begitu pula yang dirasakan oleh siswa kita, Ibu Bapak. Itulah posisi penghukum. Jadi posisi penghukum inilah seorang guru bisa menggunakan hukuman verbal maupun fisik. Salah satu contohnya Ibu ya. Yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Berapakah yang contoh dengan kasus yang sama tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di posisi ini seorang guru pembuat merasa bersalah akan berkata kepada siswanya atau peserta didiknya, berapa kali Bapak atau Ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan Ibu atau Bapak. Itulah kata-kata yang terlontar oleh seorang guru yang berada di posisi pembuat merasa bersalah. Di sini, posisi ini betul Ibu, anak tersebut pasti ada dampaknya. Ada dampaknya. Yang pertama, mungkin peserta didik kita merasa bersalah, rendah diri, bahkan menarik dari lingkungan dengan kata-kata dari Ibu atau Bapak tadi, yang mana beliau mengatakan, berapa kali Bapak Ibu bilang memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dampaknya tadi adalah murid merasa bersalah, rendah hati, bahkan menarik lingkungan. Berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh posisi sebagai penghukum, yang mana anak tadi akan merasa pendendam, bahkan bisa anak tersebut tidak menyukai gurunya. Mungkin realitanya bisa kita lihat Bapak Ibu, ada satu kejadian atau kasus yang mana di situ guru-gurunya tersebut sesuai dengan pernyataan Bu Deni tadi, seorang guru langsung menghukum tanpa menanyakan alasannya yang jelas, menanyakan sebab akibatnya, sehingga anak tersebut merasa dendam dengan bisa merusak. Itu kejadian ini nyata Ibu ya. Kejadian di sekolah, ada salah satu sekolah yang mana anak didik tersebut dengan sengaja merusak motor dari guru kelasnya.
Selanjutnya ada posisi yang ketiga, posisi kontrol seorang guru adalah sebagai teman. Sama dengan kasus tadi, yang kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini seorang guru yang posisinya sebagai pengontrol atau sebagai teman akan mengatakan kepada peserta didiknya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Ya, sekali ini ya sudah tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Inilah posisi seorang guru, seorang teman. Jadi posisi kontrol guru di posisi teman ini juga mempunyai dampak pada peserta didiknya, yaitu mungkin murid akan merasa senang, aman, akrab dengan guru, tidak menyendiri, tidak bisa berpikir tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena di sini gurunya tidak memberi hukuman atau menyalahi peserta didik. Cuma di sini gurunya mengajak, ayo dong ikuti aturan sekolah. Selanjutnya Ibu, masih semangat Ibu, Bapak? Masih. Ya. Selanjutnya sini ada posisi kontrol, posisi pemantau. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dengan kasus yang sama, maka di posisi ini guru akan mengatakan kepada peserta didik, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu tidak konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini perkataan seorang guru pemantau. Jadi pemantau di sini berarti mengawasi. Seorang guru di sini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Juga mempunyai dampak bagi peserta didik. Di posisi pemantau ini, peserta didik kita dampaknya pertama, murid akan menghitung konsekuensinya. Nanti walaupun kita melanggar yang ujung-ujungnya kita disuruh membeli koperasi atau kita tidak dimarahi oleh ibu atau kita tidak dihukum oleh guru, oleh bapak atau ibu guru kita. Atau mungkin juga di sini peserta didik kita akan mendapatkan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan dari tindakan yang ia lakukan tadi. Intinya di sini tidak ada solusinya untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, di posisi ini seorang guru akan berkata kepada muridnya yang dengan kasus yang sama Ibu Bapak ya, dengan kasus yang sama tadi yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Beliau mengatakan bahwa apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini di posisi ini Ibu, Bapak, seorang guru tidak akan menyalahi peserta didiknya, tidak menghukumi peserta didiknya, malahan di sini posisi guru sini akan menyadari atas kesalahan anak tersebut dan bersama-sama mencari solusinya. Selanjutnya Ibu, budaya positif yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang
dari dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan peserta didik kita. Jadi dengan keyakinan kelas haruslah berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Kenapa Ibu? Karena dalam membuat keyakinan kelas, kita duduk bersama-sama dengan murid. Kita duduk bersama-sama dengan murid. Nah, inilah salah satu contoh proses pembuatan keyakinan kelas yang kemarin saya lakukan dengan anak kelas 1B kemarin. Di sini dalam pembuatan keyakinan kelas mungkin Ibu, Bapak sudah tahu sebab setiap tahunnya kita membuat keyakinan kelas. Sebagai langkah-langkahnya, Ibu, Bapak sudah tahu kan? Ya Ibu, Bapak? Iya. Dilanjutkan lagi Ibu. Di sini budaya positif selanjutnya ada segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi inilah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini ada beberapa contoh yang saya tuliskan, cara kita membangkitkan semangat anak-anak kita dari mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sini ada beberapa kata. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu yang pertama. Jadi kita tidak langsung aja menyalahkan anak itu. Kamu ini bagaimana? Mungkin kita sudah melalui Ibu ya, Bapak ya. Jadi di posisi ini dalam menstabilkan identitas kita mengatakan kepada anak, berbuat salah itu tak apa-apa. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang teman yang berbuat baik dari dirimu sendiri? Nah, inilah perkataan Ibu untuk menstabilkan identitas, kata-kata untuk menstabilkan identitas yang berguna untuk mengubah identitas anak yang awalnya gagal menjadi orang yang sukses nantinya. Dengan adanya kata-kata seperti ini, anak kita akan lebih bertanggung jawab lagi. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini lagi Ibu. Ini ada validasi tindakan salah
yang mana di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika ia melakukan kesalahan itu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Masih ingat Ibu Bapak kan ada kelima kebutuhan dasar kita tadi kan? Masih ingat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Jadi di sini kata-katanya adalah padahal kamu bisa melakukan lebih baik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini perkataannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi inilah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, nanti kita akan menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku salah telah divalidasi. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam teori kontrol, dalam menanyakan keyakinan, inilah pertanyaan yang akan kita munculkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Inilah kata-kata dalam menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Nah, kemarin alhamdulillah saya sudah melakukan aksi tersebut kepada peserta anak didik saya di kelas 1B. Sebelumnya Ibu Bapak, untuk menghilangkan kejenuhan kita ice breaking dulu. Sini ada videonya mana? Nanti kita sama-sama mengikutinya Ibu ya, Bapak. Langsung. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Kita SPK.
gimana Ibu? Bapak? Semangat? Ya, semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi tadi Ibu itulah SPK kita. Sebaiknya itu juga kita lakukan di dalam kelas Ibu ya, bukan di awal kelas, untuk menghilangkan tujuannya kejenuhan dari anak-anak kita supaya mereka tidak bosan. Kita lanjutkan Ibu, Bapak. Nah, ini aksi nyata. Ini saya telah melakukan ini kemarin saya sudah mendapatkan segitiga restitusi bersama anak kelas 1B yang sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Tuh.
itulah Bu Bapak salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Tadi telah bersama-sama kita lihat salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, yang mana di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru dengan salah satu muridnya yang berguna tujuannya supaya siswa mandiri, bertanggung jawab dan tidak akan merasa terpojok dengan tindakan yang kita lakukan nantinya. Sebelum saya akhiri di sini, sebelum saya mengakhiri rangkaian acara pemaparan dari modul budaya positif tadi, saya akhiri dengan pasangan istri namanya suami, saling sayang dan mencintai. Cukup sekian presentasi dari kami. Moga dapat kesan di hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Widya yang telah berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami. Untuk sesi selanjutnya kita buka tanya jawab. Ada Bapak atau Ibu yang mau bertanya? Disilakan. Yang pertama Ibu Nova Yuliana, disilakan. Nah, Ibu Nova dipersilakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dari penjelasan materi Ibu tadi, diantaranya ada membahas tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga tema, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah dari 5 posisi kontrol yang telah Ibu jelaskan tadi, di posisi mana yang paling baik bagi kita sebagai seorang guru? Dari yang 5 tadi, posisi mana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan dari Ibu Nova Yuliana. Tadi Ibu menjelaskan ada 5 posisi kontrol. Kemudian dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi mana yang paling tepat untuk kita terapkan? Kita minta dulu pertanyaan lagi dari Bu Jus. Kepada Bu Jus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Berdasarkan paparan yang dijelaskan tadi tentang keyakinan kelas, yang mana salah satu manfaat nilai dari membuat keyakinan kelas, kita menggali ide-ide dari mereka. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas pada siswa kelas 1, yang mana mereka belum bisa berani mengeluarkan pendapat. Hanya sekian dulu. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Jus. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi sudah disebutkan, mungkin Bu Widya sudah memahami. Kemudian pertanyaan Ibu Jus Nidar SPD tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1, sementara kelas 1 itu mungkin belum mengerti tentang keyakinan kelas. Untuk itu jawabannya kami mintakan kepada Ibu Widya. Kepada Ibu, disilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Nova. Yang mana pertanyaan dari Bu Nova tadi dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang baik bagi kita peserta didik. Tadi sudah kita mengetahui di antara 5 posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat masalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Kalau penghukum kita sudah tahu posisi seorang guru apa dampaknya bagi murid kita, begitu juga dengan pembuat masalah, begitu juga dengan sebagai teman, pemantau. Di antara posisi tersebut yang paling baik bagi kita itu di posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi ini anak akan lebih merasa percaya diri, anak akan lebih bertanggung jawab, anak akan lebih berpikir logis lagi, dan anak juga di sini akan mengetahui kesalahannya sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Posisi yang terbaik Bu Nova bagi kita sebagai guru adalah di posisi manajer. Bagaimana Bu Nova? Ya, terima kasih Bu Nova. Selanjutnya yang kedua adalah di posisi pertanyaan dari Ibu Jus. Terima kasih ya Bu Jus ya atas pertanyaannya. Berdasarkan bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas, terutama di kelas 1. Sebagai kita ketahui bahwa kelas 1 ini Bu, apalagi di awal tahun ajaran baru ya Bu ya, yang mana anak kita untuk tampilkan diri aja ke depan anak kita belum mampu ya Bu ya, apalagi anak kita melakukan pendapat atau ide-ide. Nah, jadi di sini sebagai guru kelas 1 kita yang langkah yang pertama dulu kita jelaskan kepada mereka apa itu keyakinan kelas. Setelah itu setelah kita jelaskan keyakinan kelas, nanti kita bimbing mereka atau bersama-sama dengan murid. Kalau saya pribadi, Ibu, saya membuat ada beberapa contoh-contoh keyakinan kelas. Saya tulis dari nomor 1 sampai nomor 5. Contoh keyakinan pertama, berdoa dan sudah berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang kedua, datang tepat waktu dan sampai seterusnya. Saya buatkan di papan tulis nomor 1 sampai nomor 5. Nanti selain itu saya juga menjelaskan nilai-nilai dari kebajikan masing-masing poin keyakinan kelas tadi. Contohnya Ibu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di situ ada nilai religiusnya. Begitu juga dengan seterusnya Ibu ya. Selain itu, anak kita bagikan stick note. Jadi disuruh memilih lagi Bu. Ini kan udah kita buat kan Bu ya. Keyakinan anak suruh memilih. Ini nomor berapa yang dia suka. Nanti setelah kita beri 5 pilihan. Jadi anak milih 5 nomor. Nah, setelah itu anak secara bergantian akan menempelkan ke papan tulis. Nanti kita lihat satu persatu, kita simpulkan mana anak yang banyak memilih nomor tersebut. Jadi secara bersama-sama kita kuatkan lagi pilihan mereka dan nantinya kita simpulkan, kita pajang di kelas masing-masing dengan gaya atau gambar yang menarik bagi anak. Sebab nanti ini yang akan ia ingatkan untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, pembelajaran
yang nyaman baginya, yang disiplin baginya, supaya keyakinan kelas ini kan termasuk salah satu budaya positif. Jadi itu kira-kira Ibu caranya yang pernah saya terapkan di kelas 1, yaitu kita membimbing anak-anak kita dengan membuat poin-poin di papan tulis. Bagaimana Bu Jus? Ya, terima kasih Bu. Nah, Bu, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri yang telah menjawab 2 pertanyaan dari audien tadi. Semoga audiennya sudah memahami dan dimengerti dan bisa untuk diterapkan ke depannya. Ya kan Bapak Ibu? Amin ya rabbal alamin, kita bisa menerapkan. Barangkali ada lagi tambahan pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Pas, alhamdulillah sudah pas, kita sudah paham semuanya. Nah, barangkali demikian acara kita pada siang ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.